Selamat pagi, malam, atau sore. Dalam video ini kami akan menjelaskan proyek Artificial Intelligence kami. Perkenalkan anggota kelompok kami ada Agusyanto, Eric, Jerry, dan Vendrian. What is our AI type? Jawaban dari pertanyaan ini adalah Natural Language Processing. Natural Language Processing alias NLP adalah salah satu bidang di dalam ilmu Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan. Tujuan utama bidang ini adalah untuk membantu mesin memahami bahasa manusia secara lebih akurat. Our AI partner. Untuk AI partner kami ini, kami tidak memiliki UMKM. Karena tipe Artificial Intelligence yang digunakan oleh kelompok kami adalah NLP yang menciptakan lirik baru sehingga partner bisa disesuaikan dengan semua orang yang ingin membuat lirik lagu. Business question-nya ini, pertama, bagaimana sebuah AI mampu menciptakan lirik lagu dengan menggunakan teknologi Natural Language Processing. Yang kedua, bagaimana cara mengelompokkan banyak lirik lagu dari banyak bahasa sehingga membuat sebuah lirik yang padu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jerry. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan di bagian data importing. Data kami diambil dari lirik.kapanlagi.com, itu dengan web scraping dengan bahasa pemrograman Python. Kemudian hasil dari datanya yaitu berupa lirik lagu. Kemudian NLP Lyric Creating Process atau data exploration yang pertama yaitu pengelompokan jumlah lagu berdasarkan artis, melihat jumlah karakter, jumlah kata, dan jumlah baris dari lirik lagu. Kemudian pengelompokan awan kata dominan dalam data lirik ke gambar. Kemudian data processing, yang pertama itu berdasarkan semua lirik untuk membuat korpus. Yang kedua, untuk melihat semua karakter unik yang ada di korpus. Yang ketiga, menyimpan hanya serangkaian karakter terbatas. Yang keempat, untuk melihat semua karakter unik yang ada di korpus. Yang kelima, menyimpan semua karakter unik yang ada di korpus saya untuk membuat big pemetaan. Yang keenam, memisahkan korpus dengan panjang string dan target output yang sama. Dan yang terakhir yaitu reset X dan normalize. Dan model building. Kami menggunakan algoritma LSTM atau bisa disebut juga dengan algoritma long short term memory. Ini merupakan salah satu jenis arsitektur dari recurrent neural network atau RNN yang biasanya digunakan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan deep learning. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agusyanto. Baik, sekarang kita akan memasuki bagian model deployment. Untuk di sini jawaban dari deployment adalah menggunakan web. Penjelasannya mengenai deploy menggunakan web lebih bisa dijangkau oleh semua pengguna yang ingin menggunakan AI. Deploy ke dalam website menggunakan framework Flex dan juga platform Heroku. Model managing dan prediction akan diawali dengan model training yang dilatih dengan menggunakan data lirik yang telah dikumpulkan. Kemudian prediction, yaitu memprediksi data, testing menggunakan model hasil training yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian dari prediction ini akan divisualisasikan hasilnya. Berikut adalah hasil evaluasi dari learning plot untuk dari hasil model loss-nya. Di sini bisa kita lihat untuk loss itu cukup kecil angkanya. Dan berikut adalah hasil evaluasi dari bagaimana definisi untuk membuat sebuah teks generator atau menghasilkan generator data teks yang baru. Terima kasih Saudara Agus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian coding dari lirik generator kami. Jadi pertama kami melakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Kami mengambil data lirik lagu dari lirik.kapanlagi.com menggunakan bahasa pemrograman Python.
Jadi jika ini di-run, maka akan menghasilkan file lirik.csv. Kemudian data ini akan kami gunakan dalam membuat AI lirik generator tersebut. Jadi yang pertama adalah mengimport semua library yang ada. Kemudian kita baca datanya. Kemudian bisa muncul di sini. Kemudian kita buang data yang ada empty string dan juga data yang dengan kata belum ada lirik. Kita buang baris tersebut dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita eksplorasi. Kita lihat data berdasarkan artis, ada Iwan Fals, Rhoma Irama, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk datanya yaitu ada 2411 baris dan 3 kolom. Dan selanjutnya kita melihat jumlah karakter, jumlah kata, dan jumlah baris dari lirik lagu. Ini bisa kita lihat di sini rata-rata karakter ada 740, rata-rata kata ada 130, dan juga rata-rata jumlah baris ada 31. Selanjutnya, kita membuat foto awan kata yang dominan. Bisa kita lihat bahwa lirik lagu Indonesia sebagian besar merupakan lagu bertema cinta. Bisa kita lihat cinta di sini. Hati. Kemudian pre-processing data. Kita kumpulkan data lirik tersebut menjadi satu string yang besar. Kemudian kita ubah menjadi huruf kecil. Dan kita bisa melihat jumlah karakter yang unik ada 93. Dan ini adalah karakter uniknya. Dan kita hapus karakter yang tidak kita inginkan, yaitu karakter ini. Kita replace menjadi spasi. Dan selanjutnya kita membuat mapping dari karakter unik yang sudah ada dari lirik lagu tadi. Kemudian setiap data dibuat menjadi panjangnya sebesar 40 dengan targetnya. Dan kita bisa lihat jumlah sequence yang panjangnya 40 ada 1.786.393. Selanjutnya kita reset X dan normalize gunanya agar data ini bisa digunakan untuk training dalam model. Dan selanjutnya adalah modelnya. Bisa kita lihat, kita menggunakan LSTM, kemudian dance dengan activation softmax, dan optimizer menggunakan AdaMax, dan kemudian melakukan compile dengan loss-nya adalah categorical cross entropy. Dan kita bisa melihat summary-nya di sini. Selanjutnya kita training sebanyak 5 epochs. Dan bisa kita lihat di sini log-nya. Dan kita save model sudah kita train, bisa kita lihat di sini. Dan kita lihat dari loss dari training ini, kita bisa melihat sebanyak 5 epochs. Loss-nya semakin baik ya, semakin kecil semakin bagus untuk loss ini. Dan ini adalah fungsi untuk menggenerasi lirik lagu dari model yang sudah di-train. Dan ini adalah contoh penggunaannya. Dan ini masih belum begitu jelas karena training yang kami lakukan hanya 5 epochs, yang seharusnya harus bisa di-train lebih banyak epochs lagi, dan lebih lama lagi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih.